Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya itu Al-Kabair. Dan kita sekarang sampai pada dosa besar yang ke-49, yaitu al-khuruj bis-saif wa takfir bil kabair. Orang-orang yang keluar untuk mengangkat senjata dalam rangka melakukan pemberontakan. Dan karakter berikutnya atau dosa besar berikutnya yang memang ini sepaket nih. Kalau orang sudah biasa melakukan pemberontakan, mengangkat senjata untuk melakukan pemberontakan, orang ini juga memiliki karakter yaitu suka mengkafirkan ya sesama kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ya. Jadi ada 2 poin sebenarnya. Perbuatan dosa yang kita bahas di pagi hari ini, yaitu dosa melakukan pemberontakan dan dosa mengkafirkan sesama muslim. Nah, baik, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembahasan tentang dosa besar yang ke-49, yaitu tentang pemberontakan dan juga mengkafirkan atau mudah mengkafirkan sesama saudaranya. Al-Imam Al-Zahabi membuka ya pembahasannya dengan membawakan satu ayat atau beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antara yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya janganlah kalian melampaui batas. Wala ta'tadu. Allah ingatkan kita nih, jangan kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya Allah. Nah, di antara bentuk perbuatan melampaui batas adalah orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan sesama saudaranya yang muslim. Itu perbuatan melampaui batas. Makanya dalil ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi ya sebagai dalil pembuka. Ini dalil umum nih. Ya, perbuatan mengkafirkan, memberontak kepada penguasa yang sah itu merupakan perbuatan melampaui batas. Dan Allah tegas banget dalam ayat ini mengatakan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu ya sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Naam. Kemudian di ayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi sebagai dasar pembahasan ya tema yang berkaitan dengan dosa besar, pemberontakan dan juga mengkafirkan sesama kaum muslimin, yaitu surah Al-Ahzab ayat 36. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh orang ini telah berada di dalam kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Ya. Nah, kedurhakaan berarti menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, di antaranya adalah perbuatan melampaui batas. Bentuk kedurhakaan itu di antaranya adalah melampaui batas. Lebih spesifik di antara bentuk perbuatan melampaui batas ya sebagaimana ya yang kita akan kaji di pembahasan pagi hari ini. Ya, yaitu pemberontakan dan juga mengkafirkan sesama kaum muslimin dengan sebab mereka melakukan dosa besar. Padahal sejak awal kami sampaikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak membenarkan ketika orang melakukan dosa besar kemudian secara otomatis orang itu ya langsung lepas tuh keislamannya, atau dengan kata lain mereka langsung jadi kafir. Enggak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tidak mengimani hal demikian, tidak meyakini hal demikian.
tidak memiliki ya keyakinan yang seperti itu. Naam. Karena yang menjadikan seseorang bisa kufur, keluar dari Islam, diantaranya adalah tatkala memang dia ya menghalalkan atau merubah hukum-hukum Allah yang sudah jelas. Ya, hukum-hukum Allah yang sudah jelas keharamannya dia katakan halal. Ya, yang halal jadi haram. Nah, seperti itu. LGBT jelas-jelas haram. Bagaimana mungkin ya kita nggak katakan haram? Karena terbukti Allah sampai membinasakan satu kaum yang melakukan perbuatan tersebut. Berarti jelas keharamannya. Tapi kemudian sebagian orang sekarang mengatakan, oh halal nggak apa-apa. Sekalipun dia nggak LGBT, gitu ya. Tapi dia menghalalkan tuh perbuatan LGBT. Para ulama katakan yang seperti ini levelnya bisa menjadikan mereka keluar dari Islam. Atau kufur. Tuh. Bisa menjadikan mereka kufur. Na'udzubillah. Wa nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Tidak demikian, misalnya ini pelaku LGBT. Tapi dia ketika kita nasihati, kamu tahu gak LGBT itu haram? Ya tahu Ustaz, tapi gimana Ustaz ya? Saya tuh kalau udah ketemu sama jenis yang saya sukai, saya gak bisa ngebendung ini Ustaz. Hasrat saya gak bisa kebendung, walaupun saya tahu ini haram tuh. Dia masih mengakui keharaman LGBT, tapi dia jatuh pada perbuatan LGBT. Nah yang kayak begini gak bisa kemudian dikafiri jemaah. Atau dihukumi dia telah kufur, enggak. Ya, tapi dia telah jatuh pada perbuatan dosa besar. Karena perkara kafir mengkafirkan ini berat. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mudah mengkafirkan, konsekuensinya nanti ya dia mudah menghalalkan atau menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Ya Allah. Siapa yang ngebunuh, yang mengeksekusi sahabat Utsman ibn Affan, sahabat yang sangat mulia. Di saat usianya sudah 82 tahun, sepuh, di hari Jumat, Allahu Akbar, dalam keadaan membaca Al-Quran, dikepung di rumahnya tuh. Ya beliau dikepung. Ya, rumahnya dikepung, beliau terkurung di dalam rumahnya, nggak boleh sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nggak dikasih minum. Subhanallah. Sampai puncaknya mereka bunuh tuh. Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kenapa mereka sampai sekejam itu, sebengis itu? Itu dia. Karena terlalu mudahnya mereka mengkafirkan sesama kaum muslimin. Bahkan orang-orang spesial menjadi nggak berarti di hadapan mereka. Bayangkan, Nabi begitu respek kepada sahabat Utsman ibn Affan. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan bagaimana mungkin aku tidak malu berhadapan dengan seorang yang malaikat saja malu terhadap dirinya. Saking orang ini memiliki haibah, kewibawaan yang luar biasa. Ya, di banyak kesempatan Nabi juga berdasarkan wahyu Allah menyampaikan Utsman dapat jaminan surga. Tapi bagi orang-orang yang mudah mengkafirkan, enggak peduli. Ya. Kalau dia anggap nih orang sudah melakukan dosa besar, kafir. Makanya dieksekusi. Na'udzubillah. Coba bayangkan Bu. Dampaknya sangat besar. Kerusakan yang dimunculkan itu sangat besar. Dan pada akhirnya sangat-sangat mencoreng kemuliaan ajaran Islam. Dan ini pula yang pada akhirnya juga mencoreng kajian-kajian yang sebenarnya Masya Allah mengajarkan tentang akhlak yang baik, mengenal Allah, mengajarkan tentang tata cara ibadah yang benar. Ya, komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi coreng. Kenapa? Ya karena sebagian ulah orang-orang yang seperti ini. Ya. Sehingga orang tua merasa risau, nak, kalau belajar agama jangan terlalu serius ya. Ibu ngeri, nanti kamu jadi teroris tuh. Iya kan? Terjadi ya Bu? Iya, mencoreng mereka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Nah. Dan sesungguhnya perbuatan ini pantas kalau kemudian masuk kategori dosa yang besar. Dosa yang besar. Naam. Jadi itu dalil-dalil umum yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan tentang dosa besar. Ya, orang-orang yang suka keluar mengangkat senjata dalam rangka memberontak kepada pemerintah yang sah.
Dan dia juga sekaligus mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin dengan sebab saudaranya sama muslim itu melakukan dosa besar. Ya Allah. Nggak boleh kita mengkafirkan sesama kaum muslimin hanya bermodalkan dalil-dalil yang tidak yakin. Ya. Orang melakukan dosa besar, iya, itu dosa. Tapi hal kayak begitu nggak langsung otomatis mengeluarkan mereka dari Islam. Ini bukan dalil yang yakin. Ya. Dan kita punya kaidah agung bahwasanya al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan, sesuatu yang meyakinkan itu nggak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya meragukan. Orang kalau udah mengucapkan syahadat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, otomatis dia masuk Islam. Yakin gak Bu? Kalau orang udah syahadat dia masuk Islam? Yakin, itu yakin karena memang syaratnya begitu. Ya, karena memang syaratnya seperti itu. Orang jadi Islam itu mudah. Untuk menjadi seorang muslim yang sebelumnya kafir, dia cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka secara yakin dia menjadi saudara kita. Karena dia adalah seorang muslim atau muslimah. Ya. Nggak boleh sembarangan dikeluarkan dalam barisan kaum muslimin, dikafirkan ya dengan sebab perbuatan-perbuatan dosa besarnya. Enggak. Ya, nggak bisa. Sampai ada satu peristiwa tatkala Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tatkala kalian akan ketemu masanya dengan kondisi ya dikirimkan seorang pemimpin yang dia mendoakan keburukan untuk kalian, kalian pun mendoakan keburukan untuk nih pemimpin. Ya bahkan pemimpin ini melakukan kezaliman sampai kemudian pemimpin ini Nabi katakan ya mengambil harta-harta kalian dan memukul punggung-punggung kalian. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat dikatakan ya bahwasanya fisiknya adalah fisik manusia tapi hatinya hati syaitan. Terus para sahabat berkata, apakah kita boleh untuk keluar ya mengangkat senjata untuk memberontak kepada pemimpin yang seperti ini? Lihat pertanyaan sahabat begitu tegas. Jawaban Nabi pun sangat tegas. La, nggak boleh. Ya, nggak boleh kalian memberontak. Illa antarau fihim kufran bawahan. Ya kecuali kalau kalian memang melihat ya bahwasanya pemimpin-pemimpin ini telah melakukan kekufuran yang nyata, yang meyakinkan. Gitu. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang atau seorang pemimpin tidak otomatis membuat dirinya keluar dari Islam. Ya, ini masalah kafir mengkafirkan ini berat nih, bukan sembarang orang bisa menetapkannya. Paling tidak para ulama katakan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan untuk menetapkan seorang kafir itu yang pertama iqamatul hujjah. Udah tegakin hujjah belum? Udah dakwain tuh orang belum? Ini ketemu belum langsung ngevonis. Nasehatin yang baik belum langsung ngevonis kafir. Gimana? Iqamatul hujjah. Terus kita juga sadar kita punya kapasitas gak untuk nasehatin. Ya. Yang kedua, izalatus syubhah. Hilangkan dulu tuh syubhatnya. Tuh. Hilangkan dulu syubhatnya. Siapa tahu nih orang yang melakukan kezaliman atau perbuatan dosa besar karena memang ada syubhat di otaknya. Atau di dalam pemahaman agamanya. Dan belum dapat bimbingan. Ya, atau masih menguasai itu syubhatnya terhadap dirinya. Contoh, Imam Ahmad ibn Hanbal. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati dirinya. Disiksa oleh pemimpin-pemimpin yang berkuasa di masa itu. Ya, beberapa pemimpin menyiksa dirinya. Kenapa? Karena Imam Ahmad kekeh dengan pendirian akidah bahwasanya ya Al-Quran itu adalah apa Bu? Kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Sedangkan syubhat yang tersebar saat itu yang dihembuskan, yang disebarkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya.
mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Dan pemimpin-pemimpinnya pun terpapar tuh syubhat tersebut. Karena memang saat itu kondisi ya kepemimpinan kaum muslimin, mereka lebih banyak didampingi oleh orang-orang dari kalangan Mu'tazilah. Pembisik-pembisiknya orang model begitu. Otomatis pemimpinnya terpengaruh gak? Terpengaruh. Berarti pemimpinnya saat itu ya terkena syubhat. Imam Ahmad berhari-hari itu, ya Allah, digebukin. Ya, dicambuk. Allahu Akbar. Sampai dagingnya pun banyak tuh yang rontok. Na'udzubillah, ya Allah. Dan pada satu kesempatan pernah dikisahkan tatkala beliau sedang dicambuk, bajunya lepas, dan pada saat itu beliau dilihat oleh murid-muridnya atau orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit seraya berdoa kepada Allah. Setelah kejadian itu ya orang-orang bertanya, apa yang terjadi pada dirimu sehingga kami lihat saat engkau dicambuk engkau melihat ke arah langit dan mengucapkan sesuatu. Ternyata kata Imam Ahmad, aku berdoa kepada Allah. Ya, di saat aku dicambuk di bagian bawahku, aku berharap semoga celanaku tuh gak lepas. Karena beliau khawatir kalau dicambuk di bagian bawah celananya lepas, apanya yang terbuka, Bu? Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, aurat tuh dijaga. Sekiranya nih Imam Ahmad dicambukin, tangannya diikat. Ya, kemudian dicambuk di bagian bawah celananya sampai lepas. Dosa gak Imam Ahmad? Enggak. Tapi beliau tahu bagaimana keutamaan bagi seorang laki-laki ya untuk menjaga auratnya. Apalagi perempuan ya. Ini laki-laki nih. Begitu juga Bu, kasih nasihat nih. Suami-suami ibu nih. Ya, para suami kasih nasihat nih. Suami kasih nasihat. Kalau keluar rumah, mau olahraga, tapi pakai celana buntung, ya Allah. Ya, udah uban banyak di kepala. Saat olahraga cuma pakai celana buntung. Yang dengkulnya nongol begitu ya. Dengkulnya kelihatan. Lututnya kelihatan. Pahanya kelihatan. Apa ini? Dia cari sehat tapi rohaninya rusak. Apa artinya? Sama sebagaimana ibu-ibu. Ibu-ibu mau cari sehat. Fadol, bagus Bu. Bagus. Kita diajarkan nih. Ya untuk jadi mukmin yang qawi kan. Itu lebih utama. Seorang mukmin yang beriman. Baik laki-laki perempuan. Yang fresh. Bugar. Sehat. Fit. Ya, di antaranya dia raih dengan cara, dia dapatkan dengan cara berolahraga. Bagus. Tapi ingat, jangan korbankan rohaninya. Rohaninya nggak sehat. Dengan cara apa? Ikut senam di lapangan terbuka. Ya, ya Allah. Subhanallah. Udah pakaiannya ketat. Udah melakukan gerakan-gerakan yang kita kalau ngelihat ya Allah, apa pantas begitu? Ya, kita kan cari sehat Ustadz. Iya, apa artinya sehat jasmani kalau rohaninya rusak, rohaninya jadi sakit. Jadi kalau mau senam deh di ruangan tertutup, yang terbebaskan dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Udah gitu musiknya jarang-jarang, ya gimana mau sehat nih? Padahal kan sehat yang lebih utama nih, lebih dititik beratkan ke sehat rohani sebenarnya. Banyak orang terkena penyakit-penyakit fisik dengan sebab rohaninya bermasalah. Tuh. Iya. Jadi tolong diperhatikan ya. Ini Imam Ahmad luar biasa. Beliau diperlakukan seperti itu. Lama tuh, bertahun-tahun lama ya belum mendapatkan siksaan. Ya. Tapi pernahkah beliau mengkafirkan para pemimpin yang menyiksa dirinya? Pernah gak Bu? Gak pernah. Tuh. Padahal kayaknya orang yang paling pas untuk menjatuhkan kafir kepada pemimpin yang zalim yang menganiaya dirinya siapa? Beliau. Tapi beliau gak pernah mengkafirkan. Kenapa? Karena beliau merasa ini pemimpin-pemimpinnya yang melakukan kezaliman terhadap dirinya dengan menyiksanya, memenjarakannya, mencambuknya dan sebagainya. Mereka tuh masih ada syubhat. Tuh. Subhanallah. Tuh zaman sekarang ilmunya gak selevel dengan Imam Ahmad. Ketawaduannya, kezuhutannya, keimanannya. Nggak setara kita dengan Imam Ahmad. Kok mudah sekali mengkafirkan sama kaum muslimin. Mengkafirkan atau melakukan pemberontakan terhadap
Memimpin, mengerahkan massa, apa namanya itu? Kalau bukan menunjukkan semakin jauhnya kita dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad sebenarnya murid-muridnya atau orang-orang yang sangat simpatik terhadap dirinya. Mereka tuh udah bilang, "Ya wahai imam, engkau tinggal bilang iya, kita akan bergerak melakukan pemberontakan atau menuntut keadilan terhadap pemimpin atas kezaliman yang mereka lakukan terhadap dirimu." Enggak, Imam Ahmad enggak mau. Luar biasa. Ya Allah. Ya. Taib. Jadi jangan mudah mengkafirkan. Ini berawal dari mudah mengkafirkan nih. Akhirnya berujung pada pemberontakan. Ngebom sana, ngebom sini. Na'udzubillah. Ibu-ibu harus perhatikan ya. Tumbuh kembang anak-anaknya. Ya. Kalau dia ngaji bagus, support. Jangan justru fobia juga. Nah, jangan terlalu alim ya. Gitu. Bahkan ada nih. Ya Allah, Anda dapat info dari seorang rekan ustadz. Dia saat itu lagi nggak ada jadwal khutbah Jumat, jadi dia jadi jamaah. Saat itu khatibnya, subhanallah, menebarkan faham kebencian terhadap orang-orang yang komitmen di dalam perkara menuntut ilmu. Wahai para orang tua, dia bilang, ya kurang lebih ya, kalian harus waspada dengan tumbuh kembang anak. Kalau anak nih sudah mulai akrab dengan Al-Quran, di sakunya kemana-mana kecuali kamar mandi itu, dia bawa Al-Quran kecil, dia masukin ke sakunya. Hati-hati, ini bisa jadi cikal bakal terorisme. La ilaha illallah. Ini bahlul banget ini. Tapi ini terjadi nih. Ya, orang sampai membuat stigma atau image kayak begitu. Ya, taib. Intinya bukan pada pengajiannya enggak, tapi bagaimana kontrol dari orang tua nih. Pengawasan dari orang tua. Kan bisa ngelihat nih. Bagaimana perubahan sikap pada anaknya. Oh iya kok kayaknya galak banget nih jadi sekarang. Ya dikit-dikit. Kafir nih bu, ini di neraka. Kasih nasihat. Ya. Atau cari tahu ngajinya di mana. Dan sebagainya. Atau kita turut serta juga biar kita paham. Boleh jadi ini sebenarnya benar yang disampaikan di pengajiannya. Cuma kemampuan filter, kemampuan penerimaan anak tersebut belum baik. Nah ini. Tumbuh kembangnya harus dibimbing, harus dipantau. Ya, karena kita dapati sekarang fenomena sasaran kelompok-kelompok yang cara beragamanya begitu ekstrim, begitu keras, itu anak-anak muda loh bu. Ada gak yang melakukan aksi bom bunuh diri aki-aki? Enggak ada. Rata-rata tuh anak-anak muda. Ya, taib, hati-hati jadi ya. Nah. Taib. Tapi ingat ya, bukan berarti juga kita jadi fobia. Kalau gitu mendingan anak gue gak usah pergi belajar agama deh. Gak usah kita masukin pesantren. Enggak, maksudnya ya kita harus lebih selektif. Lebih ketat mengawasi. Kalau kita ingin masukkan anak ke pesantren, kita harus tahu track record pesantren tersebut. Kan sekarang mudah dengan adanya era medsos. Kita bisa mengakses. Ya, kurikulumnya seperti apa. Ya, output yang kita lihat dari alumninya seperti apa, kita bisa lihat. Nggak usah juga jadi antipati, itu juga salah loh. Itu juga keliru. Karena bagaimanapun kalau Anda secara pribadi melihat ya di antara sistem pendidikan yang ada, konsep pendidikan yang ada, konsep pendidikan yang diterapkan di dunia pesantren itu masih jauh lebih baik dibandingkan yang non pesantren. Walaupun nggak berarti kita lepas tangan. Karena tetap aja ya kan ada hal-hal yang membuat kita tuh deg-degan. Ya ketika hal-hal yang negatif juga terjadi di lingkungan pesantren. Karena dimanapun pasti ada hal-hal negatif. Cuma jika dibandingkan dengan dunia luar, maka lebih baik. Ya, pengawasannya, kedisiplinannya, ya dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali memang jika kekufuran yang kita lihat ini udah nyata-nyata. Misalnya nginjek-injek Al-Quran, caci maki Nabi. Atau dia murtad. Nah ya jelas itu kafirnya nyata. Itu. Tapi yang melakukan aksi pun gak boleh sembarangan orang. Itu. Ya. Nah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi selanjutnya membawakan dalil yang spesifik. Ya. Nah. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihil muslim ya kafir,
Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sama muslim, wahai kafir, wahai kafir, gitu ya. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka perkataan itu pasti kembali kepada salah seorang dari mereka berdua. Maksudnya apa? Jika memang orang yang dikatakan kafir itu benar-benar kafir, maka nggak jadi masalah, gitu loh. Tapi kalau ternyata orang yang dituduh kafir itu dia nggak kafir sebenarnya, maka tuduhan itu akan berbalik kepada siapa? Yang menuduh. Berat gak nih? Berat. Gak boleh sembarangan. Makanya na'udzubillah tuh. Pantas kalau kemudian Nabi yang mengatakan. Agak loncat nih di halaman 137. Kelompok di dalam Islam ya, yang mereka menyimpang, tersesat cara beragamanya. Ya, dan menyesatkan. Yaitu orang-orang khawarij. Sampai Nabi katakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Orang-orang khawarij itu adalah anjing-anjing penghuni neraka. Kenapa dikatakan anjing? Ya, sebagaimana sekarang. Orang tuh kalau mengungkapkan tentang kedongkolannya, kekesalannya kepada seorang yang dia anggap nih orang gak bener nih. Maaf nih orang brengsek gitu ya. Suka dipanggil apa? Anjing kan? Nggak ada, woi kucing, kan nggak ada gitu. Ada kayak begitu bu? Dia kesal sama seorang nih karena dianggap nih orang nih nggak bener banget nih. Woi kucing, nggak ada. Ada juga, ya itu dia nih yang Nabi katakan kilabun nar, anjing-anjing di api neraka. Kenapa? Mulutnya tuh kayak sebagaimana anjing yang kalau udah menggonggong kan susah di stop ya. Tuh, gampang banget mereka mengkafirkan sama saudaranya. Allahu Akbar. Zina dosa besar. Ya. Syurbul khamar, minum khamar, ngegelek, ngefly dan sebagainya, dosa besar gak? Dosa besar. Tatkala ada orang-orang yang di zaman Nabi dieksekusi dengan sebab dosa-dosa besar tersebut, sebagian sahabat tuh, ya sebagian orang yang hadir saat itu diantaranya ada sahabat juga ya, yang kemudian mencaci maki orang ini dengan sebab perbuatan dosanya. Maka Nabi larang mereka melakukan hal itu. Ya, karena sesungguhnya hukuman yang mereka jalani itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi hati-hati bu ya. Dengan pemahaman khawarij. Ya. Dan pemahaman seperti ini tidak hanya menyerang kaum laki-laki. Kita menganggap oh yang garis-garis keras gini sih anak laki-laki Ustadz. Kan gitu ya. Anak perempuan bisa gak bu? Ibu-ibu bisa jadi khawarij gak? Bisa gak bu? Ragu kayaknya. Bisa. Ada kisah nih seorang yang hidup di masa tabi'in. Dia muridnya Abu Musa al-Ash'ari karena pernah berguru dengan Abu Musa al-Ash'ari. Nggak tanggung-tanggung nih bu. Gurunya itu sahabat Nabi. Pernah berguru juga kepada Ibunda Aisyah. Pernah berguru juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi kemudian orang ini jadi khawarij. Allahu Akbar. Khawarij ini ya ini dia. Yang mudah mengkafirkan nanti ujung-ujungnya melakukan pemberontakan. Ya. Dan biasanya umumnya para ulama katakan awal dari pemberontakan biasanya diawali dengan pengerahan massa. Loh iya kalau nggak punya massa gimana mau memberontak? Kan gitu ya. Hati-hati nih. Maka kami tegaskan ya berulang kali sejak alhamdulillah dengan karunia Allah musalla Imam Syafi'i berdiri sampai sekarang. Kita nggak pernah tuh yang namanya melakukan penggalangan massa kemudian untuk bergerak melakukan al-muzaharah, demonstrasi, nggak ada. Karena jelas-jelas itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ya menegaskan bahwasanya kita mengharamkan yang namanya muzaharah, demonstrasi. Ya. Jangankan pemberontakan, demonstrasi saja kami haramkan demonstrasi. Karena para ulama telah menjelaskan dengan dalil-dalil yang kuat ya bahwa saya memang itu perkara yang tidak ada contohnya, diharamkan. Karena berawal dari pengerahan massa kemudian terjadilah pemberontakan. Ya. Taib, ada bu dalam sejarah sosok yang ini hidup di zaman tabi'in. Muridnya sahabat, artinya dia pernah berguru pada sahabat. Ya. Tapi kemudian jadi khawarij dengan sebab istrinya. Tuh. Otaknya ini siapa? Bininya nih. Awalnya nih orang gak khawarij, orang saleh. Bayangin muridnya sahabat. Ya,
namanya Imran ibn Hittan. Ya. Akhirnya karena beliau sangat tertarik, jatuh cinta kepada seorang wanita. Yang Anda dapatkan memang namanya Hamnah. Ya, walaupun ada sebagian ustadz yang memang pernah mengatakan Hannah. Tapi wallah alam yang Anda dapatkan Hamnah namanya. Hamnah. Ala kulli hal itu tidak terlalu menjadi hal yang prinsip ya. Nah. Hamnah ini kharijiyah. Wanita yang memiliki paham khawarij. Garis keras, mudah mengkafirkan. Suka pemberontakan dan sebagainya. Cuma memang cakep. Ya, imra'atun jamilah. Perempuan yang cantik. Ya Allah. Sedangkan Imran ibn Hittan, laki-laki yang nggak ganteng, alias minimalis. Faham Bu ya? Nah, kalau rumah minimalis bagus ya. Tapi kalau muka kayaknya nggak bagus. Nah, iya. Nah, karena cintanya begitu besar, akhirnya dia nikah itu. Orang udah banyak nasihati, hati-hati. Ini wanita, jelas-jelas semua orang tahu kharijiyah. Dia orang khawarij. Apa kata Imran? Udah tenang aja. Nih. Ujubnya hati-hati nih. Karena merasa dirinya adalah ya murid sahabat aman gitu ya. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada yang bisa menjamin. Sekalipun dia murid seorang sahabat atau murid beberapa sahabat. Karena terbukti bukan dia ngebimbing si Hamnah istrinya untuk jadi orang benar. Ya, untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Tapi justru si Imran yang jadi khawarij. Sampai matinya khawarij itu. Bahkan dia puji-puji setinggi langit orang yang mengeksekusi sahabat Ali bin Abi Thalib. Tuh. Yang ngebunuh, yang menikam ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah sholat subuh. Kalau nggak salah tuh. Kepalanya ditikam. Na'udzubillah. Siapa itu? Abdurrahman ibn Muljam atau ibn Muljam. Khawarij tuh. Dipuji-puji setinggi langit tuh oleh Imran ibn Hittan. Ya, terpapar dia dengan akidah orang-orang Khawarij dengan sebab istrinya. Tuh. Ya. Bahkan ada satu cerita tambahan. Fi yaumin minal ayyam, di suatu hari ya. Istrinya Imran berkata kepada sang suami, "I'lam anni wa iyyaka fil jannah." Ini lagi ngaca bareng, lagi bercermin bareng. Kata beliau, "Ketahuilah wahai suamiku, sesungguhnya ya aku dan dirimu itu layak untuk bisa masuk surga bersama-sama." Wih, Masya Allah. Pede ya. Nah, pede banget ya. Kata istrinya, kita bakal ke surga bareng-bareng wahai suamiku. Ya. Maka Imran berkata, "Kaifa dzaka?" Bagaimana kita bisa mendapatkan hal yang seperti itu? Engkau yakin kita bisa masuk surga bareng-bareng? Qalat, maka berkata Hamnah, ya, "U'tita mithli fasyakarta." Ya. Engkau Allah berikan karunia istri seperti diriku yang cantik dan engkau bersyukur. Nah, ini kuncinya, engkau bersyukur. Ya. Maka engkau mendapatkan surga karena rasa syukur. Wa batulitu bimithlika. Ya, fasabartu. Dan aku diuji mendapatkan suami seperti dirimu. Aku sabar dengan ujian ini. Maka ya, aku ke surganya dengan kesabaran, engkau ke surga dengan rasa syukur. Paham? Ya. Nah, kenapa beda jalan surganya? Lah iya, ente kan gak ganteng, ente minimalis dapat istri cakep kayak ana, bersyukur. Sedangkan saya yang cantik dapat suami minimalis kayak ente, berarti ana harus sabar gitu ya dengan ujian ini. Allahu Akbar. Nah, taib. Nah, jadi Khawarij ini bahaya, Bu. Bahaya. Masya Allah. Makanya Nabi sampai mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Sebagaimana kita ketahui anjing kalau udah menggonggong susah tuh di stop. Ya. Dan gambaran juga orang tatkala menunjukkan kekesalannya, maka kata anjing ini yang keluar tuh. Untuk menunjukkan hal yang buruk. Ya, dan penafsiran-penafsiran lainnya. Masya Allah. Jadi nggak boleh bermudah-mudah untuk mengkafirkan sama saudara kaum muslimin dengan sebab dosa besar yang mereka lakukan. Jangankan sampai mengatakan mereka kafir. Ini yang nggak kafir nih, yang nggak mengatakan kafir nih, Bu.
Ya, sebagaimana sebuah hadis yang sering kita dengar, ya, bahwasanya Nabi pernah menceritakan, ya, bahwasanya ini terjadi di kalangan umat terdahulu, dari kalangan Bani Israel. Ini orang bersaudara, yang satu saleh, yang satu ahli maksiat. Ya. Dan kemudian yang saleh ini sering mendapati saudaranya yang ahli maksiat ini, yang sering berbuat dosa ini, ya, sering banget tuh dilihat melakukan dosa besar, dosa-dosa di hadapannya, termasuk juga dosa besar. Ya. Maka yang baik, yang saleh ini mengatakan, ya, kepada saudaranya, aksir. Jangan kau lakukan hal ini, hentikanlah. Ya. Jangan kau lakukan hal ini. Ternyata direspon oleh saudaranya yang ahli maksiat ini dengan mengatakan, khallini wa rabbi. Tinggalkan saya bersama Rabbku. Artinya jangan turut campur dong. Jangan ikut campurlah Anda. Ya, Abu Ista alayya raqiban. Apa ente ini diutus oleh Allah untuk jadi pengawas buat diriku? Tuh. Udah tinggalin aja. Ini urusan saya sama Rabbku. Bikin jengkel gak Bu kalimat Bu? Kita nasihatin baik-baik. Kemudian tuh orang bilang, yang kita nasihatin, udah biarin aja deh. Biarkan, tinggalkan saya bersama Rabbku. Apa ente ini diutus, ya, oleh Allah untuk jadi pengawas buat saya? Enggak. Udah, ini urusan saya sama Allah. Tuh, ini kan ngejengkelin ya. Ngejengkelin tuh. Ya, berkali-kali farad dadamiraran, berulang kali kayak begitu terus tuh. Sampai puncaknya tatkala yang ketiga kali orang ini kembali melakukan dosa. Dan boleh jadi dosanya dosa besar. Maka saudaranya yang saleh ini memberi nasihat, ya, kepada saudaranya yang melakukan maksiat. Tapi jawabannya pun tetap sama. Ya, khallini wa rabbi. Abu Ista alayya raqiban. Tinggalkan saya, ya, bersama Rabbku. Bukan urusan ente ini. Apa ente diutus nih untuk menjadi pengawas buat saya? Tuh. Akhirnya jengkel lah saudaranya yang saleh ini. Dia mengatakan, ya, la yudkhilukallahul jannah. Allah nggak akan pernah memasukkan dirimu ke surga. Atau fi riwayat dikatakan la yaghfirullahu lak. La yaghfirullahu lak. Allah nggak akan pernah mengampuni dosamu. Tuh. Padahal Allah mampu gak Bu? Bisa gak Allah mengampuni dosa orang ini, saudaranya? Tapi orang ini mendahului itu ketetapan Allah dengan mengatakan Allah nggak akan pernah ampuni dosa, nggak pernah ampuni dirimu. Ya, Allah tidak akan pernah mengampuni dirimu. Allahu Akbar. Atau Allah tidak akan pernah memasukkan dirimu ke surga. Berarti dia mendahului Allah tuh, memvonis saudaranya. Dia mengucapkan kalimat kafir gak Bu? Hah? Enggak nih, ini enggak ngomong kafir. Oh ente kafir jadinya. Enggak. Allah nggak akan ampuni dosa ente kalau begitu. La yaghfirullahu laka. Ya. Ini kata-kata yang levelnya tidak sampai pada mengucapkan kafir nih. Sudah berkonsekuensi menjadikan ya orang yang saleh ini pada akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala keduanya meninggal. Ya. Maka apa yang terjadi? Yang banyak maksiat ini ternyata dapat ampunan dari Allah. Karena sangat mungkin di akhir hidupnya dia bertaubat. Tuh. Makanya dengan rahmatnya Allah dimasukin ke surga tuh. Ya. Kemudian kepada orang yang saleh sebenarnya. Tapi kesalahannya nih lewat lisannya. Ketika dia vonis saudaranya nggak dapat ampunan Allah. Atau tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga. Maka faqala lil muznib. Allah berkata Allah berkata kepada yang orang saleh ini, ya. Apa perkataan Allah? Akunta bi aliman? Apakah engkau lebih tahu dibandingkan aku tentang akhir hidup orang ini? Tuh, lihat. Akunta ala ma fi yadi khazinan? Apakah engkau mengetahui tentang ilmuku, ya, yang bahwasanya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya aku. Masya Allah. Apakah kamu juga tahu tuh rahasia-rahasia yang ada di tanganku, kata Allah. Kok sampai berani-beraninya mengatakan nih saudaramu tidak akan pernah
mendapat ampunan Allah, nggak bisa masuk surga. Akhirnya Allah marah nih dengan sebab ucapannya. Sehingga pada akhirnya apa ibu-ibu? Ya, Allah memasukkan yang awalnya saleh ini dengan sebab ucapannya yang seperti itu, dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya Nabi berkata, "Fawalladzi nafsu Abil Qasim biyadi." Demi zat yang diri Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa, Bu? Nabi Muhammad SAW. Itu berada di tangannya. Arti demi Allah. Latakallama bil kalimah. Au baqat dunyahu wa akhiratahu. Ya, sesungguhnya orang yang sebenarnya saleh ini dia mengucapkan kalimat yang menghancurkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya. Hati-hati dengan lisan kita. Kita bisa jadi Islam dengan sebab amalan syahadat amalan lisan enggak? Tapi kita juga bisa tuh. Ya, jadi kafir atau menghancurkan amalan kita dengan sebab lisan. Itu pesannya, Bu. Ya, na'udzubillah wa nas'alullah al-afiyah. Nah, jadi ya jangan sombong, jangan juga asal ngomong, jangan juga asal komen. Ya, zaman sekarang ya, banyak orang komen. Jangan juga asal nuduh, jangan juga asal kafirkan, jangan juga bermudah-mudah untuk mensyirik-syirikan orang. Makanya kalau kita jelasin ini kesyirikan, yang kita jelaskan perbuatannya. Kita nggak pernah tuh menuduh secara personal, nyebut secara personal, kecuali memang kita harus ngasih tahu nih tokoh-tokoh yang menjadi penyesat umat, dan kita harus waspada. Kita sebutin nama seperti Panji Gumilang, sebutin nama boleh, biar nggak ada yang ragu lagi tentang kesesatannya, kan gitu. Nah, tapi secara umum kita nggak boleh tuh vonis. Atau kita nggak boleh itu nyebut nama. Ya, yang kita dakwahi, yang kita luruskan adalah perbuatan-perbuatan menyimpangnya. Jadi terdapat riwayat yang banyak tentang ciri dan sifat golongan Khawarij. Dan para ulama beda pendapat dalam memvonis kafir mereka. Ini orang Khawarij kafir gak, Bu? Gitu. Sebagian ulama mengatakan kafir. Dalilnya apa? Ya, yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar ramiyah. Orang-orang Khawarij disifati oleh Nabi, mereka tuh melesat, artinya keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah tatkala menemui sasarannya. Ya, tatkala dia keluar dari busurnya, itu udah lepas banget tuh. Makanya sebagian ulama mengatakan mereka kafir. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat dan ana lebih condong kepadanya, tidak, mereka nggak kafir. Tapi mereka jatuh kepada perbuatan dosa besar. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri yang beliau adalah seorang pemimpin ya yang melakukan penumpasan terhadap kelompok Khawarij di daerah Harura. Makanya mereka disebut golongan Haruriyun. Ya, karena pusatnya di daerah Harura, ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali sendiri tidak mengatakan mereka kafir. Tapi mereka jatuh kepada dosa besar. Sifat dosa besarnya sangat merusak. Makanya dibenarkan mereka untuk ditumpas. Tuh. Makanya hadis berikutnya adalah syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluhu. Korban orang-orang yang terbunuh dari kalangan Khawarij itu mereka adalah seburuk-buruk golongan orang-orang yang mati di bawah kolong langit ini. Jadi kalau ada korban pembunuhan, mereka mati karena ditumpas gitu ya. Itu yang paling buruk adalah golongan Khawarij. Sedangkan sebaik-baik korban pembunuhan itu adalah orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Berarti yang menimpa sahabat Utsman dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib diantaranya, ya, tatkala keduanya terbunuh oleh orang-orang Khawarij, kelihatannya tragis ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu kepada hadis ini, mereka adalah sebaik-baik korban. Ini jalan kemuliaan bagi mereka. Ya, adapun mereka dengan sebab perbuatannya kemudian mereka ditumpas dan mereka terbunuh. Mereka adalah seburuk-buruk korban pembunuhan yang ada di kolong langit ini. Na'udzubillah.
Ya, tayyib. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis dikatakan tuba liman qatalahum wa qatalahu. Ya, tuba liman qatalahum wa qataluhu. Berbahagialah orang yang membunuh lalu mereka membunuhnya. Ini maksudnya berkaitan dengan ya bagaimana mereka memerangi orang-orang Khawarij. Ya. Bahwasanya beliau telah mendengar ya ada beberapa perawi di antaranya Hamad bin Salama menceritakan kepada kami, Abu Hafs menceritakan juga kepada kami bahwasanya beliau mendengar Abdullah bin Abi Aufa di mana mereka memerangi Khawarij. Ya. Dia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, berbahagialah orang yang membunuh mereka, membunuh Khawarij. Ya. Nah, dan mereka-mereka yang dibunuhnya atau yang terbunuh oleh Khawarij. Ya, yang menumpas itu golongan yang baik. Atau yang tatkala mereka juga terbunuh dengan sebab kekejaman mereka, mereka juga termasuk orang yang baik. Nah, ya. Mohon maaf ibu-ibu, kajian untuk hari ini Ana tidak bisa lama ya karena Ana ada jadwal manasik ya. Sebelum Ana tutup, Ana sampaikan kuis ya. Berapa pertanyaan untuk mendapatkan hadiah. Ada mukena, ada sembako, ada tempat bumbu. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini bisa buka warung kelontong kayaknya. Baik. Sebutkan ciri dari orang-orang Khawarij. Silakan. Sebentar. Assalamualaikum. Suka mengkafirkan. Sebutkan dua. Maaf, sebutkan dua. Dapat sembako, Bu. Kalau satu tempat bumbu aja. Mau satu atau dua, Bu? Mau tempat bumbu atau sembako? Baik. Berarti tempat bumbu ya. Nah, ya baik. Mau tambahin lagi, Bu? Mudah dari jamaah lain? Kafirkan. Bentar. Mereka mudah mengkafirkan, betul, Bu. Satu lagi. Bismillah. Ibu yang tadi nggak apa-apa mau nambahin. Bismillah, memberontak dengan senjata. Na'am, barakallahu fiik. Ini ibu yang sama ya? Dan Beda. Orang. Oh, berarti satu-satu tempat bumbu ya. Na'am, barakallahu fiik. Taib. Apa sebutkan bahaya dari perbuatan mudah mengkafirkan sesama saudaranya. Nah, kenapa perbuatan mengkafirkan sama saudara ini? Apa bahayanya? Mudah membunuh sesama muslim. Taib, mudah membunuh sesama muslim. Masya Allah. Barakallah. Ya. Dia akan mudah untuk menumpahkan darah sama kaum muslimin. Jadi bukan perkara sepele ya. Nah, ibu dapat sembako. Nah, terakhir pertanyaan dari Ana ya. Sebutkan nama pasangan suami istri yang Khawarij yang tadi Ana sebutkan. Hadiahnya apa nih? Gelas cup. Imran Ibnul Khiton dan sama istrinya Hamnah. Hamnah, barakallahu fiik. Nah, ini bisa Anda sampaikan. Mohon maaf sekali banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah ya. Sebagai penutup, Ustadz gimana Ustadz? Biar kita nggak jadi Khawarij, gitu ya. Ini penting. Bekali diri dengan ilmu. Yang menjadikan orang-orang ya menjadi Khawarij dengan sebab apa sih? Mereka jahil, Bu. Mereka semangatnya besar, membela Islam, menunjukkan ya ibadah yang luar biasa. Mereka ahli ibadah loh, Bu. Ya, Rasul pernah mengatakan sahabat tuh banyak yang minder kalau melihat cara ibadahnya orang Khawarij.
Mereka penghafal Quran. Kalau tahajud panjang, sampai-sampai kelihatan tuh muka mereka pada pucet. Karena sering begadang. Satu sisi mereka ahli ibadat, tapi mereka jahil. Makanya butuh ilmu. Ya, naam. Agar kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah, tidak menjadi khawarij. Dan jangan sombong. Ya, demikian barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.